Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan buat fitur login dari aplikasi kita dengan menggunakan JWT Web Token. Nah, pertama apa saja yang kita butuhkan untuk pembangunan loginnya ini? Pertama, tentu JSON Web Token yang kita gunakan untuk autentifikasinya nanti. Ya, akan mengidentifikasi apakah usernya ini sudah login atau tidak. Nah, kita bisa install menggunakan npm install, dan nanti datanya itu kita masukkan ke sini, JSON Web Token bagian jwt.io ke sini. Nah, seperti nanti hasil dari token kita. Nah, ini kita langsung coba install saja dulu JSON Web Token. Kita masuk ke codingan, buka terminal, kita clear dulu, kemudian paste, enter. Dan juga kita perlu install cookie parse, yaitu untuk penyimpanan token kita nanti. Kita lakukan install npm cookies parse. Kita buka. Ini salah satu hal juga yang paling populer karena di sini downloadnya 3 juta per bulan, jadi lumayan populer untuk kita simpan token kita. Nah, dengan cara melakukan instalasi cookie parse-nya, kita copy, masuk ke sini, paste, enter. Kita bisa cek di packet.json. Nah, di sini sudah terinstall untuk cookie parse dan juga JSON Web Token kita. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba buat fitur dari loginnya. Kita buka dulu di dalam controller, alt controller. Kita buat fungsi yang diekspor, export cons login user. Kita buat saja nama fungsinya login user. Kita gunakan async handler, async request respond panah. Nah, kemudian di dalam loginnya ini pertama mungkin kita buat kondisi bagaimana jika inputan email dan passwordnya tidak diisi. Kita buat validasinya terlebih dahulu. Nah, caranya ini pertama buat validasi. Berarti kita buat kondisi if jika request titik body titik email dan not request titik body titik password. Nah, artinya ini jika request body dan emailnya kita tidak isi, karena di sini kita kasihnya not, maka kita tampilkan errornya. Kita bisa kasih respon dengan status 400 bad request yang diinputkan salah di bodinya. Kemudian kita throw new error, tampilkan errornya, yaitu inputan email dan password harus diisi seperti ini. Nah, kita coba testing dulu untuk validasinya ini. Pertama kita daftarkan dulu fungsinya ini yang login user ke outrouter. Di sini kita pasang di sini login user, dan fungsinya kita pasang di rute loginnya. Nih, login user seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam Postman untuk lakukan testingnya. Tapi sebelum itu, hampir lupa kita jalankan aplikasinya. Clear dulu npm run dev. Oke, di sini database-nya sudah connect dan aplikasinya juga sudah jalan. Kita masuk ke Postman, masuk ke fungsi login user. Kemudian di sini request body-nya kita belum isi apa-apa di form URL encode-nya. Tapi pada saat kita send, nah di sini bakal muncul error message-nya, yaitu inputan email dan password harus diisi. Jadi sudah aman dengan respon status, yaitu 400 bad request. Inputan yang kita masukkan ke request body-nya itu salah. Nah, tahap selanjutnya karena kita sudah buat untuk inputan validasinya, kemudian kita buat inputan bagaimana jika email yang kita masukkan ke dalam request body-nya belum terdaftar di database dan juga password yang kita masukkan itu salah. Nah, ini kita coba buat kondisi
bagaimana jika email dan password yang dimasukkan salah. Nah, pertama kita ambil dulu data dari usernya. Di sini const user data sama dengan kita ambil data user di database await user titik find one, kita ambil datanya 1, dimana kondisi ini kita ambil dari kolom email apakah sama dengan request titik body email yang kita inputkan. Nah, kalau tidak sama kita buat di sini kondisinya if not user data, maka kita bisa throw error baru, throw new error. Dengan errornya kita buat saja email tidak ditemukan atau email yang dimasukkan itu salah, dengan respon status 400. Nah, ini kita coba testing dulu apakah user datanya yang kita masukkan ke dalam inputan request body sudah terdaftar di email table usernya. Kita coba masuk ke Postman lagi. Nah, contoh di sini kita masukkan email. Contoh emailnya itu banana@mail.com. Nah, banana@mail.com-nya kan ini tidak ada belum terdaftar di dalam database-nya atau belum pernah register dengan email banana@mail.com ini. Pas saat kita send, nah dia bakal muncul errornya email tidak ditemukan. Nah, berarti untuk emailnya kita sudah dapat untuk kondisinya. Kondisi kedua yaitu untuk kondisi passwordnya. Nah, cuman masalahnya di sini password yang ada dalam database kita itu terenkripsi. Kita harus lepaskan dulu enkripsinya. Habis itu kita compile dengan request password yang kita masukkan ke dalam inputan Postman-nya atau request body dari Postman-nya. Nah, untuk mengatur fungsinya kita masuk saja ke dalam model user model. Kita akan buat skema method di sini. Kita jalankan user schema titik method. Nah, kemudian di methodnya ini kita buat fungsi. Nah, ini methodnya pakai s methods. Kita sebut saja nama fungsinya compile password. Kemudian kita jalankan fungsi async dan gunakan function biasa, karena kalau arrow function dia tidak jalan untuk penggunaan user skemanya ini. Jadi kita gunakan function biasa. Dengan parameter kita ambil dari request body-nya yang bakal kita compile dengan yang ada di database. Nah, di sini kita langsung return await, jalankan fungsi bytecrypt. Di bytecrypt kita compile passwordnya berdasarkan request body yang diinputkan apakah sama dengan password yang ada di database. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal implementasikan di dalam controllernya di sini. Nah, dalam controllernya kita bisa buat kondisi n di sini. Jadi jika emailnya tidak ditemukan, dan jika await kita gunakan fungsi await, panggil user data, kemudian titik, kita jalankan fungsinya tadi compile. Kita copy saja supaya tidak typo. Compile password. Nah, di sini fungsi parameternya kita ambil dari request body titik password. Ya, akan dia compile. Nah, errornya juga kita ganti, jangan email tidak ditemukan. Kita sebut saja errornya invalid user. Seperti ini. Nah, kemudian jika berhasil kita return saja. Respon sederhana dulu. Respon seperti ini. Respon status 200. Kita tidak perlu tampilkan usernya dulu, kita tampilkan saja message login berhasil. Seperti ini. Nah, kita coba masuk ke dalam Postman lagi, lakukan testing.
Nah, pertama kita masukkan user yang sudah kita daftarkan. Nah, user yang kita daftarkan kemarin itu namanya user@mail.com. Kemudian passwordnya kita buat salah. Password. Nah, passwordnya kemarin itu 1 sampai 8, kita coba 1 sampai 5 saja. Kita send. Nah, ini login berhasil, berarti compile-nya kita ada yang salah. Masuk lagi ke dalam codingan. Oke, di sini kita coba ganti kondisinya. Nah, kondisinya ini jika usernya didapatkan, jadi kita hapus not-nya. Kemudian jika dia error, kita ganti else-nya di sini, kita tampilkan respon status error-nya. Tapi jika dia berhasil, kita tampilkan respon status berhasil login-nya yang ini. Jadi kita cuma ganti kondisinya di sini. Di sini jika kondisinya bernilai benar, yang di bawah ini jika dia terjadi error. Kita bisa lakukan testing ke dalam Postman-nya langsung. Masuk ke dalam Postman. Nah, di sini kita coba lakukan login tapi dengan user yang sudah terdaftar tapi passwordnya yang salah. Nah, ini passwordnya 1 sampai 5 saja yang saya inputkan. Kita langsung send. Nah, bakal muncul errornya invalid user. Tapi jika usernya yang sudah kita masukkan sudah benar, yang kita daftarkan kemarin database dan juga emailnya sudah benar juga, kita lakukan send. Nah, dia akan tampilkan login berhasil. Nah, untuk kondisinya kita sudah membuat untuk kondisi jika email dan passwordnya yang kita masukkan sudah terdaftar di dalam database atau sudah register. Nah, tahap selanjutnya kita akan gunakan tokennya. Nah, tokennya ini berfungsi untuk mengetahui apakah usernya itu sudah autentifikasi atau tidak menggunakan JWT Web Token atau JSON Web Token. Kita masuk lagi ke dalam codingan, kita implementasikan. Pertama kita import dulu fungsi JWT from JSON Web Token. Nah, kemudian kita buat fungsi. Nah, fungsinya ini kita tidak perlu ekspor karena fungsinya cuma kita gunakan di dalam file out controllernya ini saja. Jadi kita buat fungsi untuk ngambil atau masukkan ID dari user kita ke dalam JSON Web Token-nya. Kita buat saja nama fungsinya itu sign token sama dengan kita buat berupa arrow function dengan mengambil parameter berupa ID. Kemudian return, jalankan fungsi JWT sign token. Jangan sign token tapi sign saja. Di mana ID kita masukkan ke dalam JSON Web Token kita. Kita masukkan secret private key kita. Nah, untuk lebih amannya kita masukkan secret private key-nya ke dalam environment di sini. Nah, di sini saya sudah buat JWT secret-nya. Ini fungsi JWT secret. Kemudian untuk inputannya tinggal masukkan saja random. Contoh di sini saya masukkan secret token punya class key dan usahakan. Nah, sebenarnya JWT secret-nya ini digunakan untuk membedakan antar token teman-teman dengan token user-user lainnya yang mendaftarkan tokennya di dalam JWT. Ini kita panggil process.env JWT secret. Selanjutnya setelah kita buat sign tokennya, kita buat kapan dia expire atau waktu token tersebut habis waktunya. Nah, kita buat saja expire in, dia habis setiap 6 hari, 9 days, 6 hari. Nah, selanjutnya token ini kita ingin masukkan ke mana? Kita masukkan ke dalam cookies kita. Nah, pertama untuk penjalanan cookiesnya kita masuk ke app.js, kita import cookies kita dulu. Sini kita import cookie parser dari cookie parse dan kita jalankan menggunakan use. Kita jalankan di sini app use, jalankan fungsi cookie parser dalam kurung tutup kurung seperti ini. Dan kita tinggal gunakan untuk cookie parse-nya, yaitu penyimpanan dari token kita. Kita masuk lagi ke out controller, buat fungsi const create response token. Nah, dimana create response tokennya ini kita bisa gunakan nanti di respon yang ada di register dan juga loginnya untuk menerima token kita. Kita buat fungsi biasa yang tidak diekspor.
Nah, kemudian parameternya apa-apa saja. Nah, parameter dari responnya nanti yang kita butuhkan yaitu nama dari usernya, kemudian statusnya, dan juga responnya seperti apa. Nah, ini kita masukkan 3 parameter. Pertama mungkin data user kita, kemudian di status code-nya, status code, kemudian respon, dan panah. Nah, pertama untuk ambil tokennya dulu, const token. Tokennya kita ambil berdasarkan sign token dalam kurung user. Dia butuh parameternya berdasarkan user yang login, parameter kolom ID-nya atau field ID-nya. Kemudian di bawahnya, nah ini karena kita masih gunakan development atau tahap testing, kita buat saya sini untuk cookie optionnya, cookie option, opsi-opsi dari cookie-nya buat berupa objek. Nah, pertama mungkin untuk expire-nya, yaitu batas waktu tokennya itu aktif. Di sini kita buat new date, kita ambil data waktu sekarang, date now, kemudian kita bisa plus. Nah, ini plus 6 harinya, kemudian kita kalikan. Dalam satu hari ada 24 jam, kemudian kita kalikan lagi. Dalam 24 jam ada 40 menit. Dalam 24 jam, dalam 1 jam ada 60 menit. Kemudian dalam 1 menit ada 60 detik. Dan dalam 60 detik ada 1000 milisecond. Nah, ini untuk mengambil datanya 6 hari sesuai dengan expire in token kita. Dan HTTP only bernilai true. Dan terakhir security. Nah, security-nya karena kita masih tahap development, kita buat saja false. Nah, kemudian untuk tokennya kita respon cookie. Kita masukkan ke cookie dengan nama cookie-nya itu JWT untuk nama cookies kita. Nah, kemudian value-nya apa? Value-nya berdasarkan token yang ada di sini yang kita sudah sign token. Dan untuk cookie option-nya berdasarkan variable cookie option yang ini ke sini dari responnya. Nah, kemudian untuk responnya ada baiknya kita tidak tampilkan usernya di dalam respon kita. Kita hilangkan untuk passwordnya supaya tidak tampil di dalam responnya, sama dengan undefined. Kita hilangkan password di dalam responnya. Dan untuk respon status, nah parameter pertama respon statusnya apa? Nah, ini berdasarkan variabel respon status. Kemudian datanya berupa JSON dan kita tampilkan data dari usernya. Kita sebut saja di sini user seperti ini. Nah, kemudian create respon tokennya ini kita bisa jalankan di setiap respon yang ada di sini. Pertama di register dulu, karena pada saat register kita harus terima tokennya juga. Di sini jalankan fungsi create respon token. Nah, untuk usernya ambil dari variable user yang ada di sini, user. Kemudian di status code-nya 201. Nah, kemudian responnya ambil dari respon kita yang ada di sini, yang res ini. Nah, begitupun juga dengan login yang ini. Di sini kita hapus yang ini, paste ke sini. Nah, untuk usernya itu ambil dari user data dari user kita yang kita lakukan login. Nah, kemudian statusnya 200 yaitu oke. Responnya ambil dari parameter respon di sini. Oke, seperti ini. Yang lumayan panjang juga. Kita coba lakukan loginnya. Kita coba langsung send saja. Send. Nah, di sini kita dapat data usernya dan enaknya passwordnya tidak kelihatan di responnya karena tadi kita sudah kasih undefined. Dan dalam cookiesnya kita dapat tokennya. Kita tampung tokennya ke dalam JWT web token ini, yang ini.
Ini kita bisa dapat nilainya di sini. Dan di sini security-nya kita buat false. Nah, untuk tokennya ini kayaknya nggak bisa diakses. Jadi untuk tokennya ini teman-teman kalau mau cek di dalam jwt.io isinya apa? Isinya itu berdasarkan ID user yang teman-teman gunakan login yang tertampung di jwt.io nya. Nah, mungkin sekian untuk fitur login yang kita buat menggunakan JWT Web Token. Nah, JWT Web Tokennya ini itu bisa kita gunakan untuk proteksi rute-rutenya nanti. Jadi ada beberapa rute atau endpoint yang kita harus lakukan login untuk akses endpointnya. Nah, di video berikutnya kita akan coba buat fitur untuk get user dan juga logout usernya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.